公子请稍等。有规矩是价高者得，套房2套。Halo para pecinta alur cerita Donghua. Gimana nih kabarnya kalian semua? Sudah pasti sehat kan? Oke guys, di video kali ini aku akan membahas alur cerita Donghua berjudul You're a Genius part yang kedua. Buat kalian yang penasaran, tak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Melanjutkan part sebelumnya, kini Baisho akhirnya telah sampai di sebuah perumahan Shinhu. Di dalam sana terdapat sederet pria yang tengah sedang melihat daftar harga kamar di hadapan resepsionis. Rupanya para pria di sana berambisi mengincar kamar rumah master yang berdekatan dengan wanita bernama King Yu, termasuk seorang tuan muda dari keluarga Lu. 标准房只能睡觉，租车套房188哥，睡觉还不天启了？住他隔壁，酒楼丧尽天。对了，听说陆家少爷已经在隔壁住。 Mendengar hal itu, Baisho pun sontak berteriak ingin memesan kamar di rumah master, lantaran King Yu sendiri merupakan seorang kekasihnya sejak lama. Alhasil, Baisho pun mengeluarkan batu mineral andalannya yang membuat semua orang merasakan silau. Setelah itu, Baisho pun mulai memesan kamar master di hadapan resepsionis dengan membayar menggunakan batu mineral air mata naga. Di sana, mbak-mbak resepsionis merasa sangat terkesima. Sampai pada akhirnya, mbak-mbak resepsionis pun langsung mempersilahkan Baisho menuju kamar yang telah dipesan. Di tengah jalan, Baisho pun langsung dipertemukan dengan King Yu. Rupanya, saat itu King Yu sedang berniat pindah ke tempat lain, dikarenakan dirinya tidak memiliki cukup uang untuk membayar tempat tinggal dengan harga yang sangat tinggi. Di saat akan pergi, sontak Baisho pun langsung menghadang King Yu dan mereka berdua pun saling bertatapan. Karena King Yu memiliki sedikit masalah finansial, ia pun bergegas pergi ke tempat lain yang lebih tenang. Mendengar hal itu, Baisho pun berniat menawarkan tempat tinggal miliknya kepada King Yu. 谁知住进来后滋扰越来越多。那就住我房间里吧。 Meskipun begitu, sayangnya King Yu sama sekali tidak mengenal Baisho dikarenakan ingatannya telah dihapus oleh Ju Junset. Oleh karenanya, Baisho pun mengingatkan King Yu kalau dirinya merupakan kekasihnya sejak lama. Di sisi lain, orang-orang terdengar sangat heboh setelah mendengar pengakuan Baisho. 当然，我是你前男友。 Jadi, King Yu pun mulai mengetes Baisho mengenai letak tanda lahirnya. Namun Baisho mempercayai kalau King Yu sama sekali tidak memiliki tanda lahir. Sayangnya, King Yu malah menunjukkan tanda lahir di tangannya bergambar boneka kelinci. Setelah Baisho mengingat masa lalunya, alhasil ia pun menarik tangan King Yu dan langsung menghapus sebuah gambar di tangannya. Di sini, Baisho mengerti kalau Zhu Junsen lah yang telah menggambar tangan King Yu. 我问你，你知道我身上哪里有胎记？有胎记哦。很遗憾，您认错人了。 Alhasil, King Yu pun mulai percaya kalau Baisho berkata jujur. Oleh karenanya, ia pun berniat ingin menanyakan semuanya kepada Zhu Junsen. Setelah King Yu pergi, para pria berniat ingin menghajar Baisho. Dikarenakan mereka merasa tidak terima kalau Baisho mengaku-ngaku sebagai pacar King Yu sebelumnya. Namun, tindakan mereka seketika dihentikan oleh seorang tuan muda dari keluarga Lu. Rupanya, tuan muda Lu tersebut terlihat sedikit bergaya saat ingin berhadapan dengan Baisho. Singkat cerita, Baisho pun akhirnya dipersilakan mampir di kediaman Tuan Muda Lu. Rupanya, Tuan Muda Lu beserta King Wei dan wanita bernama Sun Wen tengah sedang berniat ingin mengorek rahasia Baisho dengan bantuan cairan sihir dalam minuman.
Setelah diminum sedikit, Tuan Muda Lu pun langsung bertanya banyak hal kepada Baisho. 恕我直言，即便如你留在雪山继续过与世隔绝的生活，这位前男友果然经不起考。 Alhasil, Baisho pun membalikkan pertanyaan yang sama kepada Tuan Muda Lu. Melihat hal itu, King Wei dan Sun Wen pun berniat menginterogasi Baisho secara intens lantaran mereka tidak percaya kalau King Yu adalah mantan pacarnya. 所以这更证明了白实力又对我大秦图谋不轨的，还说什么你是清月小姐的前男友。下次能不能不拉的？我怕。 Beruntungnya, King Yu pun akhirnya datang mengklarifikasi kalau Baisho memang mantan pacarnya. Rupanya, King Yu telah menanyakan fakta tersebut kepada Zhu Junsen menggunakan cara yang cerdik. 朱俊生承认动过你的记忆了。只是我用了一些小平大师制作的茶具。哎呦，好了，我的确是你的野人女友，很遗憾让你们失望了。真实的，你如今言谈举止与红山人大部分文明僵硬，才更像是。 Setelah itu, King Yu pun berniat mengajak Baisho kembali menjalin hubungan. Sontak, Tuan Muda Lu pun langsung terkaget mendengar ucapan King Yu. Di sana, Baisho dan King Yu pun membicarakan beberapa hal tentang hubungannya. Sementara itu, Tuan Muda Lu sendiri masih terdiam mematung mendengar obrolan mereka berdua. Di sana, Baisho menceritakan kembali kejadian yang dialami King Yu ketika berada di Gua Es. Sesaat kemudian, King Yu pun mengajak Baisho untuk masuk ke sekolah Gunung Merah bersamanya. Sebelum itu, Baisho pun harus bisa berhasil meraih juara kedua ketika menjalani tes masuk sekolah agar bisa berhubungan resmi dengan King Yu. Mendengar hal itu, Tuan Muda Lu pun meminta persyaratan itu juga berlaku untuk dirinya juga. Alhasil mau tidak mau, Baisho pun setuju dengan usulan Tuan Muda Lu. Singkat cerita, kita diperlihatkan di sebuah kamar yang mana di sana ada Baisho yang sedang membaca sebuah buku. Setelah selesai, Baisho pun bergegas pergi menuju ke belakang. Di sisi lain, ada seekor merpati putih masuk ke dalam kamar tengah sedang mengantarkan surat dari King Yu. Rupanya surat tersebut berisikan alamat tempat tinggal King Yu saat ini. Setelah itu, Baisho pun bergegas pergi menuju ke alamat yang dikirimkan oleh King Yu. Sebelum berangkat, Baisho pun menyapa King Wei dan juga Sun Wen yang kebetulan lewat. Setelah sedikit berbincang, Baisho pun langsung berpamitan pergi. Namun, King Wei dan juga Sun Wen justru memiliki sebuah rencana untuk mengerjai Baisho. Alhasil, King Wei pun langsung menjalankan rencananya, yakni dengan mengintai Baisho sepanjang jalan yang ia lewati. Dengan bantuan kawan-kawan, mereka pun berusaha mengadang Baisho yang sedang menuju stand jualan untuk membeli makanan. 1号小队脱离目标，2号小队做。 Sampai pada tahap rencana ketiga, kini Tuan Ular dan juga Shouking pun bersiap-siap melakukan drama. Rupanya, Tuan Ular tengah dengan sengaja berjalan menabrak Baisho supaya bisa celaka. Namun ternyata, Tuan Ular justru malah berbalik merasakan sakit hingga mengalami patah tulang di lengannya. Di sana, Shouking tengah menyalahkan Baisho kalau dirinya telah sengaja membuat Tuan Ular terjatuh pingsan. Oleh karenanya, Baisho pun memberikan kompensasi kepada mereka setelah tragedi penabrakan tadi. Di sana, Shouking dan kawan-kawan merasa sangat senang setelah Baisho memberikan setumpuk batu mineral harga selangit yang sangat banyak. Sayangnya, mereka baru menyadari kalau Tuan Ular telah benar-benar tidak sadarkan diri. Sesampainya di laboratorium Duanshu, Baisho justru malah dihadang oleh seorang pria berkacamata hitam suruhan King Wei. Rupanya pria tersebut berniat menghalangi Baisho supaya tidak bisa bertemu dengan King Yu. Sesaat kemudian, Shouking pun datang melihat keributan mereka berdua. Di sana, Baisho pun menanyakan keadaan Tuan Ular. Akan tetapi, Shouking justru malah menjawab dengan santainya kalau Tuan Ular telah meninggal. Rupanya niatan Shouking saat itu ingin meminta maaf mewakili orang-orang geng ular. Oleh karenanya, Shouking pun berniat ingin mengembalikan batu mineral harga selangit yang telah diberikan Baisho.
Karena Baisho menolak, Shouking pun meminta permohonan supaya diterima sebagai bawahan setianya. Alhasil Baisho pun menerimanya setelah Shouking berniat akan membantunya menemui King Yu. Setelah itu mereka berdua pun menunjukkan tiket kunjungan laboratorium Duanshu di hadapan pria berkacamata. Di sana pria berkacamata menyuruh mereka berdua agar mengikuti para rombongan tur kunjungan laboratorium Duanshu. Setelah berbaris dengan para rombongan, Baisho pun bergegas pergi setelah Shouking mengkodenya dari jauh. Sampai pada akhirnya Baisho pun berhasil menemui King Yu. Alhasil mereka berdua pun mulai mengobrol. Di sana King Yu sedang menjelaskan tempat yang kini ia tinggali, yang mana tempat itu telah didesain khusus oleh Zhou Junsen sesuai dengan ingatan masa kecilnya. Mendengar hal itu, Baisho pun mengingatkan tentang pohon besar di wilayah Oasis Kubah, yang mana pohon tersebut telah menjadi kenangan masa kecil King Yu. 你怎么进来的？来，在我的记忆里，只要靠在这棵树下，就会。 Di sisi lain, King Yu merasa sangat heran dengan kemampuan Baisho yang ternyata bisa melompat setinggi 5 meter saat mengambil buah. Setelah itu, Baisho pun menanyakan tentang kesigapan King Yu menjelang ujian tes di sekolah Gunung Merah. Rupanya saat ini King Yu hanya sedang membantu sang guru untuk mencari dana yang nantinya akan digunakan sebagai model penelitian. Mendengar hal itu, Baisho pun langsung memberikan beberapa batu mineral harga selangit. Sesaat kemudian King Yu pun berbalik membahas kesiapan Baisho untuk tes ujian nanti. Akan tetapi, Baisho justru malah lebih mengandalkan batu mineral harga selangit yang selama ini dia andalkan di setiap menghadapi masalah. Oleh karenanya, King Yu pun mencoba memberikan pemahaman kepada Baisho tentang kejujuran dalam menjalani ujian tes sebelum masuk ke sekolah Gunung Merah. Mendengar hal itu, Baisho pun merasa sedikit putus asa. Alhasil, King Yu pun menerangkan asal-usul adanya kekuatan sihir supaya Baisho bisa memahami tentang sihir sesuai pemikiran logis. Di sana, King Yu juga menceritakan tentang suka duka para murid yang belajar sihir sepanjang malam hingga mengalami mati mendadak. Setelah itu, King Yu pun memberikan sebuah gulungan yang berisikan bahan persiapan sebelum ujian tes. Sampai pada akhirnya, Baisho pun segera pergi setelah dirinya dipanggil oleh maskot rombongan tur. Singkat cerita, Baisho pun membacakan gulungan yang telah diberikan King Yu. Sayangnya, ia justru menyerah ketika sedang membaca gulungan itu. Sontak terdengarlah sebuah teriakan seseorang yang mengira ada orang yang mati mendadak. Rupanya orang yang berteriak tadi ialah King Wei yang sedang berdiri di hadapan kediaman Baisho. Ternyata King Wei sedang berniat mengantarkan surat izin dari Tuan Muda Lu untuk mengikuti ujian tes. Setelah menerimanya, Baisho pun memberikan beberapa butir batu mineral harga selangit untuk King Wei. Di sana King Wei merasa sedikit jengkel saat menerima batu tersebut. Alhasil, Baisho pun memberikan lagi batu mineral berjenis batu arus angin yang berharga 5 juta. Tadinya King Wei merasa sangat jengkel dan sempat menduga kalau Baisho sedang menipunya. Namun dirinya justru tanpa sadar menerima batu berharga mahal tersebut hingga tidak dapat menolak pemberian Baisho. Sampai-sampai ketika Baisho ingin menitipkan sebuah jepit rambut untuk diberikan kepada Lu Xun, King Wei sendiri tidak dapat mengulurkan tangannya. Akankah Baisho bisa memenuhi persyaratan yang diajukan oleh King Yu? Untuk mengetahui kelanjutan alur cerita You're a Genius part selanjutnya, pastikan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk notifikasi berikutnya ya.